Nanti airnya nanti kita buang saja. Halo sahabat koki dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama kami di channel Omah Goldfish, channel yang membahas khusus tentang ikan mas koki. Baik, pagi hari ini tadi tepatnya pukul ya sekitar jam 8-an tadi habis mengambil paket dari stasiun ya. Nah, rencana paket ini nanti ini ya, paketnya ini ya. Ini nanti isinya ikan, dan rencana ikan ini akan kita jadikan sebagai bahan atau sebagai indukan ya, untuk menambah koleksi baru di Omah Goldfish. Nah, penting buat sobat koki sekalian bahwa ketika ikan baru itu ada tahap yang sering mungkin lupa ya, yaitu tahap adaptasi. Penting sekali untuk kita adaptasikan terlebih dahulu ikan baru sebelum kita masukkan ke akuarium atau ke tank atau ke kolam filter. Nah, seperti apa adaptasi yang baik untuk ikan yang baru datang? Nah, simak video ini. Oh ya, sobat koki sekalian, tadi saya ambil paket di stasiun, dan tetap ya di kondisi yang seperti ini, ketika kita keluar wajib harus memakai ini ya, memakai masker ya. Jadi teman-teman kalau mau bepergian harus wajib pakai masker. Dan saya pun tadi ketika berangkat ke stasiun pakai ini, dan selepas dari sampainya di rumah cuci tangan. Jangan lupa ya teman-teman. Oke, kita langsung saja untuk cara adaptasi. Jadi di Omah Goldfish ada dua cara yang sering dipakai untuk adaptasi ikan yang baru datang. Oke, langsung saja kita lihat. Oke, langsung saja kita lihat prosesnya. Jadi gini ya. Jadi ini ya teman-teman, untuk paketnya, nanti paketnya ada dua ya. Nah, sebelum itu kita unboxing dulu ya. Nah, mari kita buka ya. Untuk paket yang pertama, jadi kemarin itu pesannya adalah jenis Ryukin ya, Ryukin dan Oranda Sakura ya. Nah, kita lihat ini ya. Oke, berat. Nggak kuat pakai tangan satu ya. Nanti kita lihat ya kondisi ikannya. Oke, ini juga bagus. Nah, kalau yang ini kita lihat, berat. Waduh. Oke, nanti kita atur dulu ya. Ada dua perbedaan di paket 1 dan paket 2. Paket 1 ini satu kantong tapi populasinya banyak. Ini perjalanan 1 malam ya. Ini juga sama. Nah, untuk ikan yang populasinya tidak terlalu banyak, nanti kita pakai cara pertama, yaitu dengan cara diapung ya, dengan cara diapung. Kita lihat. Nah, kita masukkan ke tank karantina, kita apung saja. Oke, terus yang kedua. Oke, jadi untuk adaptasi pertama, cara pertama kita dengan cara diapung. Nah, kita jangan buka dulu ya, jangan dibuka dulu kantongnya. Tunggu sekitar 15 menit ya, kurang lebih 15 menit, baru nanti kita buka kantongnya.
Nah, untuk yang ikan kedua ini populasinya banyak dan biasanya kadar oksigen maupun amoniak yang dihasilkan ini jauh lebih banyak. Makanya kalau pakai teknik apung itu terlalu lama ya. Jadi ikan ini kadang istilahnya itu sudah kehabisan oksigen dan sudah terlalu banyak amoniak yang ada di kantong. Makanya untuk itu kita pakai cara kedua, adaptasi kedua adalah dengan cara dimasukkan ke dalam ember. Jadi kita langsung buka. Nah, kita masukkan ke dalam ember dan airnya kita tampung di sini. Tetapi tetap jangan lupa kita kasih aerasi dulu ya. Oke, jadi ikannya kita langsung masukkan ke dalam ember. Jadi ikan ini sudah dalam kondisi mungkin ya kalau dalam perjalanan panas, terutama untuk yang populasinya banyak, kita pakai teknik ini aja ya. Jadi langsung dimasukkan ke dalam ember seperti ini ya. Nah, tetap aerasinya kita kencengkan. Oke, dan kita kuras airnya setengahnya ya. Kita kuras sedikit nggak apa-apa. Kita kuras saja sampai setengahnya ya. Oke, udah. Nah, selanjutnya nanti kita tambahkan dengan air yang baru. Oke, kita tambahkan dengan air yang baru. Airnya kita jadi kita tambahkan dengan air yang baru. Saya tambah. Oke, kita tambahkan dengan air yang baru ya. 50% juga ya. Jadi 50% air lama, 50% air baru kita tambahkan untuk tahap penyesuaian suhu. Ya. Oke, diamkan, kita cukup ya. Ini cukup. Kemudian kita diamkan selama ya kurang lebih 15 menit ya. Oke, sudah 15 menit. Kita buka kantongnya. Wedan. Jilid ini luar biasa kencang. Waduh, orang kuat. Bentar teman-teman, kita cari alat dulu. Wih, kuat. Jadi karena lagi puasa mungkin ya, jadi tenaganya tuh sedikit berkurang ini. Buka ini aja susah ini, nggak kuat. Jadi kita pakai cutter aja. Nah, ini kan beres, kita tarik aja. Oke. Oke. Ini untuk kantong yang pertama kita buka. Nah, itu jangan sampai kita langsung masukkan, tapi kita masukkan air baru dulu ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi kalau kita tuh seringnya tuh 10 kali ya. Nah, kita biarkan dulu. Ini untuk kantong yang kedua, dan ini lebih besar. Woi, nggak kuat lagi. Kita pakai alat untuk memotong. Oke, udah bisa belum? Oke, sudah. Sama seperti tadi, kita buka kantongnya. Dan kita isi air baru.
Oke, proses ini kita diamkan dulu ya, kurang lebih 15 menit. Oke, sudah 15 menit, kita bisa langsung rilis ikan ke kolam karantina. Jadi kenapa kita berikan waktu atau kita tidak langsung memasukkan ikan ke dalam bak atau tank? Jadi ikan koki itu termasuk ikan yang dia itu penyesuaian suhunya itu tergantung suhu lingkungan ya. Jadi kalau lingkungannya dingin, tubuh koki juga ikut dingin. Jadi tidak seperti kita ya, manusia yang punya sistem termoregulasi ya. Jadi kalau koki tidak punya, jadi dia itu cenderung sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Jadi kita adaptasikan suhunya dulu dengan cara ya pelan-pelan ya, tidak terburu-buru untuk memasukkan ke dalam wadah ya. Jadi dengan kita pelan-pelan, jadi koki nanti akan pelan-pelan juga mengikuti suhu yang ada di lingkungannya atau lingkungan baru. Jadi tidak, istilahnya tidak kaget ya, koki tidak kaget terhadap perubahan suhu. Nah oke, kita langsung rilis saja kokinya. Jadi ini yang rencana kita buat indukan ya, ini jenis Ryukin. Oke. Jadi teman-teman, bukan ikan baru, air yang lama ini. Jadi gini teman-teman, air yang lama ini tidak kita masukkan ke dalam tank atau kolam karantina. Jadi ikannya saja yang kita keluarkan karena airnya beda ya, airnya berbeda. Jadi dikhawatirkan air ini nanti membawa parasit ataupun apa ya, mikroorganisme ya, kayak jamur ya, seperti jamur yang itu malah bisa mengkontaminasi air yang baru ya, atau di kondisi lingkungan yang baru. Jadi nanti airnya tidak usah dimasukkan, jadi nanti airnya kita buang saja. Terus ini untuk ikan yang kedua, jenis Oranda Sakura ya, Oranda Sakura. Oke. Airnya kita buang saja. Oke, jadi ini ikan yang sudah kita rilis ya. Jadi kalau ikan yang sehat, dia itu cenderung akan berenang ke bawah ya, tidak berada di atas. Nah di sini semuanya langsung ke bawah, berarti ikannya dalam kondisi sehat. Dan jangan lupa ketika adaptasi awal ini kita biasanya kasih garam ya, kasihkan garam untuk membunuh parasit yang ada di ikan, dan lebih nanti melumasi tubuh ikan itu supaya tidak gampang terkena parasit. Nah untuk garamnya kita pakai garam ini aja nih, garam krosok lah ya, garam krosok. Untuk kolam atau tempat adaptasian yang ini sekitar 70 kali berapa ini, 1,5 meter ya, kita gunakan garam sekitar 3 genggam ya. Asin berapa ya? Nah, 3, boleh 4 ya, boleh. Nah, oke, cukup. Nah ini penting diberi garam
ataupun teman-teman juga bisa menggunakan obat karantina ya untuk adaptasi ya tahap pertama ini. Jadi enggak apa-apa ikan kita latih militer ini ya dengan dikasih garam. Oke. Nah, sementara tadi yang ikan yang kita diadaptasikan di ember juga nanti kita akan masukkan ke wadah yang sama. Ini ikan yang tadi kita adaptasi di wadah atau bokor ya, seperti ini ya, wadah seperti ini ya. Nah, jadi setelah ini juga nanti setelah 15 menit sampai 30 menit ini juga nanti akan kita pindahkan ke kolam adaptasi ini. Oke. Nah, ikannya semuanya langsung berenang ke bawah, berarti ikan ini sehat walafiat. Dan teman-teman juga sambil melihat ikannya apakah ada kutu atau ada jamur, juga bisa dilihat sambil kita memindahkan ya. Jadi ikan bagus. Dan ciri kedua ikan yang sehat juga tadi selain ikannya langsung berenang bawah, juga ikan itu berlendir ya, lendirnya bagus, tidak kering, banyak lendir ya. Oke, selesai. Ini teman-teman, kita sudah selesai memindahkan ikan ke tank atau ke kolam karantina, dan kita butuhkan waktu sekitar 1 hari ya untuk karantina, yang karantina garam ya. Jadi sambil dipantau apakah ikan ini dijumpai ada kutu ya, baik kutu kura-kura maupun kutu jarum, ataupun dijumpai ada jamur, maka dilakukan karantina kedua di tank ya. Kita tambahkan biasanya pakai obat karantina. Tapi apabila ikan di sini sudah terlihat sehat, tidak dijumpai parasit, tidak dijumpai jamur, maka karantina ini 1 hari cukup dan bisa dipindahkan ke kolam filter atau kolam yang besar atau di akuarium display. Jadi jangan lupa untuk ditambahkan aerasi ya untuk ikannya. Oke. Ya, jadi seperti itu teman-teman untuk proses tahap awal ketika ikan baru datang ya. Jadi kita lakukan adaptasi terlebih dahulu. Kita ada 2 jenis tadi ya teman-teman. Jadi ada teknik yang kita apung dan kita langsung masukkan ke dalam wadah ya. Jadi kedua adaptasi tersebut itu memang kita tetap melihat kondisi ikan. Jika populasinya sedikit, maka kita bisa gunakan yang langsung kita apung. Tapi apabila populasinya banyak dan terlihat kondisi ikan yang berada di bagian atas, maka kita biasanya langsung biasanya kita menggunakan cara yang kedua, yakni dengan cara dimasukkan langsung ke dalam ember, kemudian kita
kurangi airnya, kemudian kita tambahkan dengan air yang baru. Jadi mungkin itu yang hari ini ya, untuk agenda hari ini. Terima kasih sudah menonton channel ini, dan terus dukung channel ini dengan cara berikan komentar ya, komentar mendukung guna perbaikan channel ini. Dan jangan lupa like dan subscribe ini, tonton terus video kami, dan teman-teman jangan takut untuk memelihara koki, karena koki betul membawa hoki. Sampai jumpa di lain kesempatan.